Namaku Yuda. Aku sudah 6 tahun menjadi ojek online di Semarang. Selama itu, aku sudah hafal betul jalur-jalur rawan, termasuk tanjakan Silayur, tanjakan curam yang menghubungkan daerah Jatingaleh, Srondol, dan Banyumanik. Silayur terkenal bukan hanya karena tanjakannya yang makan korban, tapi juga karena cerita-cerita aneh yang dialami para sopir malam. Banyak yang enggan lewat setelah jam 11, tapi kadang order memaksaku melintas, seperti malam itu. Malam ketika hidupku dibayangi sesuatu yang tak pernah bisa kulupakan. Saat itu pukul 0.47, aku mencatatnya karena notifikasi order terakhir baru saja masuk. Aku harus mengantarkan makanan ke pelanggan di kawasan atas, lewat jalur Silayur. Begitu mendekati tanjakan, suasana berubah. Lampu-lampu jalan, yang biasanya redup, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ditelan kabut tipis. Anginnya pun dingin, padahal musim hujan belum datang. Di warung kecil dekat tikungan pertama, aku melihat dua bapak-bapak duduk sambil ngopi. Mereka memperhatikan motorku yang naik pelan. Salah satunya mengangguk kecil, seperti memberi peringatan. Aku tahu arti tatapan itu, hati-hati. Tepat di tanjakan kedua, yang terkenal tajam, motorku mulai kehilangan tenaga. Padahal motorku baru diservis 2 hari lalu. Gasku pelintir dalam-dalam, tapi responnya lambat. Seolah ada beban berat yang menahan motor dari belakang. Aku mendadak merinding, karena aku sudah sering mendengar cerita serupa. Pak Tony, sopir truk yang pernah mangkal di pul dekat terminal Banyumanik, pernah bilang, lebih besar dari, kalau lewat Silayur tengah malam, jangan biarkan motor kamu terlihat kosong. Kadang ada yang ikut numpang. Dulu aku menganggap itu hanya candaan orang tua. Sampai malam itu, saat menanjak, aku merasa jelas sekali ada sentakan halus, seperti seseorang baru saja naik ke jok belakang. Posisi motorku semakin miring, tenaganya semakin berat. Tubuhku tiba-tiba merinding sampai telapak kaki. Aku menoleh sebentar ke spion. Gelap, tapi ada bayangan samar, bentuknya seperti rambut panjang tergerai. Aku spontan memalingkan muka, detak jantungku kacau. Jangan lihat belakang, jangan, gumamku, mengingat saran seorang pengendara ojek lain yang pernah ketakutan setelah menoleh di tempat yang sama. Suara langkah kaki mengikuti laju motorku. Padahal aku sedang melaju pelan, tetapi langkah itu seirama dengan kecepatanku, pelan, berderap, tidak pernah tertinggal. Langkah manusia tidak mungkin bisa secepat motor. Aku semakin tidak berani menoleh. Sesampainya di tikungan ketiga, dekat tempat seringnya truk remblong, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku serasa diremas. Di pinggir jalan, tepat di dekat tiang listrik, ada bunga Kamboja yang ditata rapi, dengan lilin-lilin kecil yang sudah padam. Warga sekitar bilang, itu untuk mengenang seorang perempuan yang dulu kecelakaan di sana. Sepintas, aku melihat sosok perempuan dengan rok panjang berdiri menghadap tembok, rambutnya menutupi wajah. Seperti menunggu, atau menghukum diri sendiri. Jalan tiba-tiba terasa begitu sempit, padahal lebar aslinya cukup untuk 2 mobil. Angin berhenti. Hening mencekik. Bahkan suara mesin motor pun seperti menurun menjadi gumaman kecil. Lalu aku mendengar suara lirih. Dekat. Sangat dekat. Mas, turun di depan. Ya. Aku terpaku. Suara itu bukan dari depan. Suara itu dari belakangku. Dari jok motor yang seharusnya kosong. Tanganku gemetar memegang stang. Aku memejam kuat-kuat,
mempercepat motor meski tenaganya nyaris habis. Tikungan berikutnya tinggal beberapa meter lagi, tempat yang sama di mana banyak pengendara mengaku melihat penampakan yang sama. Aku tahu, kalau aku berhenti, entah apa yang akan naik menggantikan posisiku. Sosok itu tiba-tiba tertawa, tawa panjang, parau, dan terdengar seperti seseorang yang paru-parunya penuh air. Lalu suara itu berubah menjadi isak tangis. Isak yang menusuk telinga langsung ke tenggorokan. Aku hampir menjerit. Begitu melewati puncak tanjakan, beban itu lenyap. Motorku tiba-tiba kembali bertenaga. Suara mesinnya stabil seperti baru nyala pertama kali. Aku berhenti sejenak di minimarket 24 jam di daerah atas. Nafasku berantakan, badan seperti tidak punya tulang. Ketika aku turun dari motor, aku melihat sesuatu yang membuat kulitku meremang untuk kedua kalinya. Di jok belakangku ada bekas duduk manusia. Basah. Bentuknya jelas. Spontan aku mundur. Seorang satpam minimarket melihatku pucat dan bertanya apakah aku lewat Silayur. Ketika kutanya bagaimana dia tahu, dia hanya menjawab, "Lebih besar dari, Mas bukan orang pertama. Sudah sering yang naik dari bawah sendirian, sampai sini joknya basah seperti itu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap jok itu, dan menyadari satu hal yang membuatku sulit tidur berhari-hari. Bekas basah itu tidak hanya bentuk duduk. Di bagian belakang jok, ada bekas 5 jari, seperti seseorang berpegangan erat agar tidak jatuh. Dan arahnya, menghadap keluar jalan. Seolah yang duduk tadi tidak ingin pergi. Seolah dia ingin ikut pulang. Sampai hari ini, setiap melewati jalur itu siang hari pun aku masih merasa ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa kali, aku menemukan bunga Kamboja baru di tempat yang sama. Entah siapa yang meletakkannya, atau untuk siapa. Yang jelas, aku tidak pernah mau lagi lewat Silayur setelah tengah malam. Karena aku tahu, ada yang masih menunggu tumpangan.